Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perjanjian-perjanjian terkait dengan VOC di Indonesia. Materi mengenai VOC ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 8 SMP dan juga kelas 11 SMA. Langsung saja kita bahas materinya. VOC itu menerapkan monopoli perdagangan di berbagai kerajaan di Indonesia. Hal tersebut kemudian menimbulkan perlawanan terhadap VOC yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan. Secara garis besar, terdapat 3 perlawanan terhadap VOC. Yang pertama adalah perlawanan Gua Talo atau perlawanan dari Kerajaan Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang nanti akan mendapatkan julukan ayam jantan dari timur gara-gara Sultan Hasanuddin berjuang dengan gigih untuk mengusir VOC dari Makassar. Akan tetapi perlawanan dari Sultan Hasanuddin ini mengalami kegagalan. VOC menerapkan yang namanya politik divide et impera atau adu domba. Jadi antara Sultan Hasanuddin dengan Arupalaka yang merupakan Raja Bune itu diadu domba. Nah, yang memperoleh keuntungan itu adalah VOC. Di akhir perlawanan, Sultan Hasanuddin mengalami kekalahan dan harus menandatangani yang namanya Perjanjian Bongaya. Selanjutnya terdapat perlawanan rakyat Banten. Nah, di Kesultanan Banten sama, yang diterapkan VOC menuntut monopoli perdagangan, tetapi hal tersebut ditolak oleh Sultan dari Kerajaan Banten, yakni Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk menghadapi Sultan Ageng Tirtayasa, VOC juga sama seperti yang diterapkan di Makassar, yaitu menerapkan yang namanya divide et impera atau adu domba. Sultan Ageng Tirtayasa diadu domba dengan anaknya sendiri yang bernama Sultan Haji. Pada akhir perlawanan, sama nasibnya dengan Gua Talo, Kerajaan Banten juga mengalami kekalahan dan harus menandatangani yang namanya Perjanjian Banten. Perlawanan selanjutnya dilakukan oleh Kerajaan Mataram. Kita harus tahu dalam sejarah republik ini, dalam sejarah Indonesia bahwa Kerajaan Mataram itu terdapat 2 ya. Jadi zaman dulu itu ada namanya Mataram kuno, yaitu Mataram yang bercorak Hindu dan Buddha. Ada dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Yang kita bahas di sini bukanlah Mataram yang kuno itu, tetapi Mataram Islam. Jadi setelah Kerajaan Demak hancur, dipindah ke Pajang, nanti akhirnya dipindah ke Mataram oleh Sutawijaya. Perlawanan Mataram ini merupakan berawal dari ambisi dari Sultan Agung Hanyokrokusumo untuk menguasai seluruh tanah Jawa. Akan tetapi hasrat dari Sultan Hasanuddin ini harus bertentangan dengan keberadaan VOC di Batavia. Oleh karena itu, Sultan Agung Hanyokrokusumo kemudian mengutus pasukan dari Kerajaan Mataram untuk menyerang VOC di Batavia sebanyak 2 kali. Akan tetapi, kedua serangan tersebut mengalami kegagalan. Serangan yang pertama pada tahun 1628 dan yang kedua adalah 1629. Keduanya mengalami kegagalan secara garis umum. Penyebab kegagalan dari pasukan Mataram yang pertama adalah kalah dalam persenjataan, yang kedua letaknya terlalu jauh sehingga pasukan Mataram kelelahan dan juga kekurangan bahan makan. Nah, itu sebenarnya sudah disiasati oleh Sultan Agung dengan mendirikan berbagai lumbung-lumbung padi. Akan tetapi, lumbung-lumbung padi itu akhirnya diketahui oleh VOC dan dibakar. Nah, juga akhirnya gagal lagi dalam menguasai Batavia. Nah, setelah Sultan Agung wafat, akhirnya Kerajaan Mataram mulai mengalami kemunduran. Nah, saat itu kemudian VOC mulai menanamkan pengaruhnya di dalam istana Kerajaan Mataram. Dalam lingkup istana terjadilah perang saudara.
Terjadilah konflik kekuasaan antara, kerabat istana sehingga terjadi perpecahan. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh VOC untuk menanamkan pengaruhnya di Istana Mataram. Hingga akhirnya terjadi 2 perjanjian, yang pertama adalah Perjanjian Giyanti dan yang kedua adalah Perjanjian Salatiga, yang mana pihak Mataram sangat dirugikan dan pihak VOC lah yang sangat diuntungkan dari konflik tersebut. Kita bahas satu persatu dari 4 perjanjian ini. Yang pertama adalah Perjanjian Bungaya, latar belakangnya tadi sudah saya jelaskan mengenai, VOC berhasil mengalahkan Kerajaan Makassar. VOC dibantu oleh Arupalaka. Arupalaka merupakan Raja Bone. Nah, pada saat itu Bone berada di bawah Kerajaan Makassar. Sehingga Bone itu ingin merdeka dari Kerajaan Makassar. Caranya bagaimana? Dengan meminta bantuan VOC. Jadi Arupalaka ini bagi orang-orang Bone adalah seorang pahlawan, tapi bagi Makassar, Arupalaka itu adalah pengkhianat atau pemberontak. Perjanjian Bungaya merupakan perjanjian antara Kerajaan Makassar dengan VOC. Kerajaan Makassar diwakili oleh Sultan Hasanuddin, sedangkan VOC diwakili oleh Laksamana Cornelis Spelman. Perjanjian Bungaya sendiri dilaksanakan pada tanggal 18 November 1667 di Bungaya. Ini merupakan Sultan Hasanuddin, sedangkan ini Cornelis Spelman. Nanti beberapa soal kalian akan menjumpai sosok gambar tokoh ini, kemudian kalian harus menentukan peranannya. Adapun isi dari Perjanjian Bungaya, yang pertama, VOC berhak untuk memonopoli perdagangan di Goa Talo, terutama rempah-rempah. Kemudian Makassar tertutup bagi orang asing kecuali VOC. Yang ketiga, VOC boleh mendirikan benteng di Makassar. Yang keempat, wilayah Kerajaan Makassar dipersempit hanya meliputi Goa dan daerah sekitarnya. Kelima, Makassar harus melepas daerah-daerah yang dikuasai. Salah satunya tadi adalah Bone. Arupalaka diangkat menjadi Raja Bone. Dan juga Makassar harus membayar ganti rugi perang. Selain itu, Makassar juga harus mengirimkan budaknya ke Batavia. Jadi dengan adanya perjanjian Bungaya ini, Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar akhirnya mengalami kemunduran dan kemudian dimonopoli oleh VOC. Perjanjian selanjutnya adalah Perjanjian Banten. Nah, pada perang rakyat Banten melawan VOC, akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa mengalami kekalahan. Dampaknya, Kerajaan Banten harus menandatangani yang namanya Perjanjian Banten. Isinya antara lain, yang pertama, Sultan Haji menjadi Raja Banten. Kedua, Banten harus membayar ganti rugi perang. Yang ketiga, VOC memonopoli perdagangan di Banten. Keempat, Kepulauan Maluku tertutup untuk para pedagang Banten. Kelima, wilayah Cirebon diserahkan kepada VOC. Keenam, hanya VOC yang diperbolehkan mengekspor lada dari Banten. Jadi Banten itu merupakan salah satu pusat penghasil lada. Pada saat itu, lada merupakan komoditas yang sangat dicari. Dan yang ke 8 selanjutnya adalah wilayah Lampung diserahkan kepada VOC. Perjanjian Banten ini sangat merugikan rakyat Banten dan menguntungkan VOC. Perjanjian selanjutnya yakni Perjanjian Giyanti. Latar belakangnya adalah terjadi konflik dalam istana kerajaan Mataram antara Sunan Pakubuwono III dengan kelompok Pangeran Mangkubumi yang dibantu nanti ada namanya Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo. Nah, dalam menyelesaikan masalah tersebut, akhirnya VOC ikut campur dan kemudian terjadilah Perjanjian Giyanti yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 1755 di Giyanti. Adapun hasil dari Perjanjian Giyanti yakni membagi Mataram menjadi dua,
yakni Mataram sebelah barat, diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar menjadi Sultan Hamengkubuwono pertama. Wilayahnya yaitu Kasultanan Yogyakarta. Yang kedua adalah Mataram Timur yang diserahkan kepada Sunan Pakubuwono ketiga. Sedangkan VOC nanti mendapatkan daerah di pesisir utara Pulau Jawa dan juga Madura serta daerah Priangan Jawa Barat. Selain wilayah Mataram yang semakin sempit dan juga terpecah, VOC juga semakin memiliki pengaruh yang besar dalam istana. Misalnya saja untuk pengangkatan patih dan bupati harus mendapatkan persetujuan dari VOC. Ini merupakan Perjanjian Giyanti. Soal USBN tahun 2019, gambar Perjanjian Giyanti ini pernah keluar. Dan ini merupakan peta wilayah Kerajaan Mataram Islam yang sudah dibagi menjadi 4. Selanjutnya, yakni Perjanjian Salatiga. Latar belakangnya, adanya Perjanjian Giyanti tadi antara VOC dengan Sunan Pakubuwono dan Kasultanan Yogyakarta. Kemudian Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo melakukan tindakan-tindakan yang sangat merugikan belah pihak. Akhirnya VOC mempertemukan mereka kembali dalam sebuah perundingan, yakni Perjanjian Salatiga. Dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1757. Adapun hasil dari Perjanjian Salatiga, yakni Kasunanan Surakarta dibagi menjadi 2, yakni Kasunanan Surakarta sendiri diserahkan kepada Sunan Pakubuwono dan Mangkunegaran yang dipimpin oleh Pangeran Sambernyowo yang nanti bergelar Mangkunegara. Ini merupakan wilayah dari Kerajaan Mataram yang terpecah menjadi 4. Yang di sini ada Kasunanan Surakarta, ada Mangkunegaran, ada Kasultanan Yogyakarta, dan ditambah satu lagi yaitu Pakualaman. Ini pada zaman Raffles 1811 sampai 1816. Ini merupakan Sunan Pakubuwono ketiga dan ini adalah Pangeran Sambernyowo. Demikianlah materi mengenai perjanjian terkait dengan VOC. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.